Jelang Pilpres 2024, pertemuan antara dua tokoh politik akan selalu menjadi sorotan publik. Terlebih jika pertemuan dilakukan oleh tokoh politik yang akan maju ke panggung Pilpres 2024. Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus kemarin, Gubernur Jawa Tengah yang merupakan capres dari PDI Perjuangan, yaitu Ganjar Pranowo, bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin. Dari foto yang beredar, kedua tokoh politik ini tampak kompak menggunakan kemeja putih. Ya seperti kita sama Besti saat janjian mau nongkrong di kafe, janjian juga menggunakan baju yang warna senada. Dari rekaman pertemuan antara Ganjar dan Caimin yang beredar di medsos, mereka tampak ngobrol santai sambil minum teh bareng di teras kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Suasana pertemuan keduanya terlihat santai dan happy, jauh dari kesan tegang. Padahal keduanya berada di poros koalisi yang berbeda. Ganjar berada di poros koalisi PDI Perjuangan bersama dengan P3, Hanura, dan Perindo yang mengusung dirinya sebagai Capres 2024. Sedangkan Cak Imin berada di poros koalisi bersama Gerindra, Golkar, PAN, dan Partai Bulan Bintang yang sudah mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Capres untuk Pilpres 2024. Apalagi saat ini Cak Imin digadang-gadang sebagai bakal cawapres potensial bagi Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut memperlihatkan kepiawaian politik dari Ganjar Pranowo yang sudah membuka jalur komunikasi dengan PKB, yaitu partai yang sudah mendukung capres rivalnya. Hal ini memperlihatkan Ganjar Pranowo bisa membuat keputusannya sendiri, bukan sebagai petugas partai semata yang geraknya dibatasi oleh partainya seperti yang kerap dinarasikan selama ini. Dari pertemuan ini, semakin terlihat karakter kepemimpinan dari Ganjar Pranowo yang merangkul siapa saja termasuk lawan politiknya. Tanpa menganggap Cak Imin sebagai lawan politiknya, Ganjar dengan penuh ketulusan bertemu dengan Cak Imin. Bahkan dalam kesempatan itu, Ganjar sempat memberikan sepasang burung lovebird dengan corak warna merah hijau kepada Cak Imin. Manuver Ganjar ini mengingatkan saya kepada mentor politiknya, yaitu Presiden Jokowi, yang sering melakukan komunikasi politik menggunakan simbol-simbol. Burung lovebird yang diberikan oleh Ganjar merupakan jenis burung yang memiliki simbol kesetiaan. Karena konon saking setianya lovebird, jika salah satunya mati, maka pasangannya juga ikut mati. Bahkan pilihan dari warna lovebird juga sangat diperhatikan oleh Ganjar. Sepasang burung yang kepalanya berwarna merah dan badannya berwarna hijau, secara simbolis warna merah mewakili PDI Perjuangan dan warna hijau mewakili PKB. Pertemuan pada hari Jumat kemarin ini merupakan sinyal tawaran dari Ganjar Pranowo kepada Cak Imin yang statusnya masih digantung oleh Prabowo Subianto. Ganjar bisa membaca situasi jika Cak Imin selama ini berada dalam ketidakpastian untuk menjadi cawapres pendampingnya Prabowo. Padahal PKB sudah berkoalisi dengan Gerindra selama 1 tahun. Dan sebelum koalisi partai besar ini terbentuk, Cak Imin menjadi kandidat utama sebagai cawapres dari Prabowo. Karena saat itu PKB masih memiliki daya tawar yang tinggi kepada Gerindra. PKB bisa mengancam untuk meninggalkan KKIR jika ketua umum mereka tidak terpilih sebagai cawapres.
sehingga koalisi KKIR bisa bubar karena tidak memenuhi persyaratan presidensial threshold. Namun, setelah Golkar dan PAN bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR, potensi Caimin untuk menjadi cawapres semakin mengecil. Dan daya tawar dari Caimin juga semakin berkurang, karena tanpa PKB sekalipun, KKIR masih memenuhi persyaratan presidensial threshold, karena masih ada dukungan dari PAN dan Golkar. Karena Pilpres bukan sekedar berbicara adu gagasan, akan tetapi juga memperebutkan kekuasaan atau power sharing. Dalam perebutan kekuasaan, bisa saja terjadi adu kuat logistik, adu kuat backingan, adu kapasitas, adu track record. Semakin besar sebuah koalisi, semakin besar pula potensi konflik dan potensi bubarnya kerjasama politik. PAN datang ke KKIR membawa nama jagoan mereka, Erick Thohir, yang memiliki elektabilitas tinggi sebagai cawapresnya Prabowo. Sedangkan Golkar membawa nama ketua umumnya Erlangga Hartarto sebagai cawapresnya Prabowo. Tentu Caimin menyadari bahwa bergabungnya Golkar dan PAN ke KKIR mengancam posisi PKB. Caimin bisa saja berpisah dengan Gerindra bila dirinya batal menjadi cawapres. Hal ini cukup realistis karena Caimin sudah berkoalisi dengan Gerindra sejak jauh-jauh hari, namun tidak mendapatkan posisi yang strategis. Siapa sih yang rela sudah berpacaran berbulan-bulan, tetapi pasangannya malah menikah dengan orang lain yang baru saja mendekat? Lo 11, gue 12. Lo nggak jelas, gue lepas. Begitu kata waketum dari PKB, Jazirul Fawait. PKB tentu tidak main-main dengan ancamannya. Jika tidak dijadikan sebagai cawapres, maka PKB akan hengkang dari koalisi. Apalagi sekarang sudah ada sinyal persahabatan dari PDI Perjuangan. Walaupun Caimin tidak bisa berharap banyak untuk bisa menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo, minimal PKB bisa bergabung dengan partai yang lebih berpeluang besar untuk menang. Kan tujuan utama partai berkoalisi adalah untuk menang. Peta koalisi Pilpres masih mungkin berubah. Dinamika politik masih sangat cair hingga pendaftaran nama capres dan cawapres pada bulan Oktober mendatang. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.